Lingkungan tempat tinggal seharusnya jadi tempat tumbuhnya rasa aman dan saling menjaga. Namun kenyataannya, marak konflik tetangga berujung pada tindak kekerasan. Tak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, persoalan dibawa ke ranah hukum. Perkara sepele rupanya masih kerap jadi pemicu perselisihan dalam bertetangga. Ujung-ujungnya, jika tak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, kerap berakhir di ranah hukum karena adanya tindak kekerasan. Misalnya saja yang dialami seorang warga Depok, Jawa Barat. Ia mengaku diintimidasi tetangga yang rumahnya berdekatan. Helm dan benda lain dilempar ke arah rumahnya di kawasan Pancoran Mas, Depok. Bahkan, pagar rumah turut dirusak. Usut punya usut, perselisihan berawal dari 2024 silam. Sempat dimediasi oleh pengurus lingkungan, konflik keduanya tak kunjung berakhir. Dulu udah babinsa RT RW, udah dimediasi, cuman antengnya diemnya itu cuman paling seminggu, habis itu dia ngoceh-ngoceh lagi tanpa jelas apa yang diocehin, Pak. Kini permasalahan berlanjut ke jalur hukum. Lewat penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi mengungkap pemicu perselisihan. Ucapan kasar pelaku saat ditegur memasang musik dengan volume keras jadi salah satu penyebabnya. Hingga kini Polres Metro Depok masih menangani kasusnya. Untuk perkaranya sendiri, yang dilaporkan pada saat ini itu lebih condong kepada tindak pidana pengerusakan. Dapat kami jelaskan, yang dirusak adalah properti dari korban, yang dilaporkan adalah dari pihak terlapor, yaitu tetangganya sendiri. Tak hanya perusakan barang, perselisihan tetangga yang timbulkan kekerasan fisik juga terjadi di ibu kota. Ardi Cahyadi, warga Gambir, Jakarta Pusat, digotong paksa oleh tetangga depan rumahnya sejauh 100 meter ke akses jalan permukiman. Perkaranya, 4 orang yang masih satu keluarga emosi, diduga karena korban kerap membunyikan klakson saat memanaskan mesin motor untuk mengantar istrinya ke pasar. Suami istri itu kan keluar, ya udah keluar, terus memaki-maki lah. Maksud lu apa? Katanya klakson. Dugaan kekerasan fisik telah dilaporkan dan diselidiki oleh polisi. Ada laporan tentang penganiayaan. Sampai saat ini untuk kasus tersebut prosesnya masih berjalan. Tak cukup timbulkan kekerasan fisik, perselisihan tetangga bahkan ada yang sampai berujung hilangnya nyawa. Terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pedagang gorengan di kawasan Kompleks Herlina Perkasa menghabisi nyawa tetangganya menggunakan pipa besi yang dihantamkan ke kepala korban. Pemicunya, tersangka kesal dan dendam. Korban kerap membunyikan knalpot bising di depan rumahnya. Konflik bertetangga yang timbulkan tindakan kekerasan biasanya bukanlah hal yang impulsif, melainkan ledakan masalah-masalah yang sudah lama menumpuk. Ya, dalam semua relasi sosial, ya itu selalu awalnya baik, ya semua awalnya baik. Ya, dan justru interaksi yang sosiopat itu terbentuk karena ada interaksi berulang yang kemudian terakumulasi dan menjadi negatif begitu. Jadi dia pasti terjadi dalam jangka panjang, baru kemudian terakumulasi dan baru meledak di satu titik tertentu. Perseteruan yang terus terjadi tidak hanya berdampak buruk bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi keluarga serta lingkungan. Dan ini memang sangat berbahaya kalau dibiarkan. Artinya konflik yang kecil tadi sifatnya, ya mungkin bukan konflik lah ya, mungkin hanya perselisihan kecil ya antar anak-anak misalnya, atau antar ibu misalnya ya, mendengar sesuatu, ada omongan yang tidak enak dan sebagainya. Ini akan berbahaya. Tentunya akan membuat lingkungan itu menjadi tidak sehat begitu. Ketika emosi tak terkendali dan komunikasi ditinggalkan, tetangga bisa berubah menjadi lawan. Akhirnya bukan hanya hubungan bertetangga yang hancur, tetapi juga lingkungan tempat tinggal. Tim MTek Media melaporkan.